Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me Aninosa Heri. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai soal-soal SKB CPNS tentang dosen, yaitu di part 8. Untuk pembukaan CPNS di tahun 2019 ini, yakin bisa ya teman-teman. Bismillah dan insya Allah semoga rezeki kita semua. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, don't forget to watch this video until the end of this video. Tonton sampai selesai, kemudian like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Oh ya, untuk teman-teman, video ini dibuat untuk pengetahuan kita semua sebagai dosen. Nah, biasanya pengetahuan-pengetahuan seperti ini itu bisa jadi muncul ketika psikotes atau bisa juga ketika diwawancarai. Jadi ditanya mengenai hal-hal terkait dengan dosen. Seperti itu ya teman-teman. Atau bisa juga terkadang ditanya ketika kita sedang micro teaching. Jadi tentang misalkan tugas dari dosen itu sendiri, bagaimana, seperti itu. Bisa jadi ditanyakan tidak hanya di bagian psikotes, tapi juga ketika kita sedang wawancara ataupun micro teaching. Kemudian kita masuk ke soal, tapi perlu teman-teman ketahui yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pertanyaan nomor 1. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara disebut pengajaran, pendidikan, pembinaan, pelatihan, atau bimbingan. Dan jawabannya adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Ya, dia harus sadar dan terencana. Kemudian mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, tujuannya untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Nah, potensinya dalam hal apa aja? Dalam hal spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, seperti itu. Nah, kemudian tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya agar peserta didik tadi dapat berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Itu adalah pendidikan ya teman-teman. Pertanyaan kedua, yang dimaksud dengan pembelajaran adalah pembelajaran adalah yang C, yaitu proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kalau yang A ini kurang sempurna, karena bukan hanya mahasiswa dan dosen atau mahasiswa dengan sumber belajar, tapi mahasiswa dengan dosen dan juga mahasiswa dengan sumber belajar. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 3. Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademi, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi disebut disebut apakah ini? Disebut program studi. Jadi, kesatuan kegiatan pendidikan, ada kurikulumnya, ada metode pembelajarannya, seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan nomor 4. Pendidikan tinggi berasaskan. Ini adalah asas perguruan tinggi. Yang bukan yang mana ya teman-teman? Yang bukan adalah yang nomor C. Berarti transparansi dan kecepatan itu bukan asas perguruan tinggi. Asas perguruan tinggi itu adalah kebenaran ilmiah, kejujuran, manfaat, tanggung jawab, penalaran dan keadilan, kebajikan, kebinekaan, dan keterjangkauan. Pertanyaan nomor 5. Yang bukan fungsi perguruan tinggi yaitu
Yaitu langsung kita jawab yang E. Ya, karena fungsi perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Oke. Jadi perguruan tinggi itu bukan untuk melahirkan lulusan yang majemuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena memang bangsa Indonesia sendiri sudah majemuk. Pertanyaan nomor 6. Yang bukan tujuan perguruan tinggi adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang C. Ya. Kenapa bukan yang C? Karena yang C dihasilkannya lulusan yang mampu siap kerja dimanapun dan dimaksimalkan untuk perusahaan asing dan membuka lapangan kerja. Ini baik, membuka lapangan kerja sendiri itu juga baik, menghasilkan lulusan yang mampu siap kerja dimanapun itu juga baik, tetapi kalau bisa bukan untuk memaksimalkan lulusan kerja di perusahaan asing. Kalau bisa bekerjanya untuk kebermanfaatan bagi bangsa dan negara, dimaksimalkan pada bangsa dan negara terlebih dahulu. Jadi, untuk tujuan perguruan tinggi itu sendiri adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu juga untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Dan juga untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. Dan tujuan perguruan tinggi yang lainnya adalah untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, untuk tujuan perguruan tinggi itu bisa menjadi patokan kita untuk membuat alasan mengapa sih kita ingin bergabung dengan perguruan tinggi. Padahal untuk lulusan magister itu sendiri sebenarnya bisa mengajar juga di sekolah. Mengapa sih ini ingin mengajar di perguruan tinggi? Maka tujuan kita boleh diselaraskan dengan tujuan perguruan tinggi. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh dosen di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya disebut kebebasan mimbar akademik. Mimbar, kalau dalam pidato itu mimbar itu seperti tempat di mana seorang yang akan berpidato itu menyampaikan pidatonya. Kalau untuk kebebasan mimbar akademik berarti terkait dengan apa yang akan disampaikan. Nah, di sini itu terkait dengan wewenang dari profesor atau dokter atau dosen maksud saya untuk menyatakan secara terbuka. Ya, ada yang dinyatakan, ada yang disampaikan, dan itu harus bertanggung jawab mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya yang sesuai dengan bidang profesor atau dosen itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Sedangkan sivitas akademika dalam perguruan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma disebut apa nih?
Oke, disebut kebebasan akademik. Ya, kebebasan akademik itu adalah kebebasan untuk mendalami, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Gitu ya, teman-teman. Kalau otonomi keilmuan itu adalah untuk untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik. Ya. Oke. Selanjutnya, nomor 10. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis yang terdiri atas sebagai berikut kecuali. Jadi rumpun ilmu itu sudah dikelompok-kelompokkan. Nah, apa saja isinya? Itu berbagai macam mata kuliah, misalkan kalau di perguruan tinggi seperti itu. Kecuali yang mana nih rumpun ilmunya? Kecuali yang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sejatinya semua ini adalah ilmu pengetahuan sebenarnya, ya teman-teman. Jadi ada rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi yang dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik disebut budaya akademik. Jadi ini dia ciri-ciri dari budaya akademik, ya teman-teman. Oke, nomor 12. Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas titik-titik dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Jadi apa sih tugasnya? Tugasnya ya mengajar gitu, yakin mengajar. Kalau terkait dengan ilmu pengetahuan, tugas dosen adalah mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai kepada mahasiswa. Oke, selanjutnya nomor 13. Mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya adalah tugas dosen sebagai ilmuwan. Ya. Jadi sebagai ilmuwan, dosen itu diminta untuk mengembangkan suatu cabang ilmu melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Setelah dikembangkan, kemudian disebarluaskan. Makanya kenapa ketika jadi dosen kita diminta untuk terus menulis. Kemudian kita juga diminta untuk mempublish karya-karya ilmiah kita. Bisa dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk artikel yang dipublish di jurnal-jurnal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 14. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai titik-titik dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional. Jadi mahasiswa itu diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri. Karena mahasiswa pada level umur mereka itu sudah memiliki pemikiran yang kritis. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pernah ada cerita dari mahasiswa yang kecanduan dengan dosen yang hanya memberi materi. Namun sampai rumah dia tidak mengembangkan lagi. Maka ilmu pengetahuannya ibaratnya ya hanya sekedar itu. Jadi akan lebih terasa dan mahasiswa itu akan berkembang jika sebagai dosen kita memahami kalau mahasiswa itu adalah insan dewasa yang sudah memiliki kesadaran. Mereka itu sudah kritis pemikirannya. Jadi ada juga mahasiswa yang bilang suka dengan dosen yang dia itu seperti membuka sebuah pintu dan mempersilahkan masuk ke dalam pintu tersebut dan mempersilahkan mahasiswa itu untuk mencari hal-hal yang penting di dalam rumah tersebut melalui pintu itu.
Jadi dosen itu membukakan jalannya, apa saja sih nak yang mau dipelajari. Kemudian mahasiswa itu mencari-cari tahu, kemudian mahasiswa itu akan mencari lebih luas lagi. Sehingga dia akan membawa apa yang diketahuinya ke dalam kelas atau ke dalam pembelajaran, sehingga terjadi diskusi antara dosen dan mahasiswa, dan juga mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri. Jadi, kita sebagai dosen juga perlu menganggap dan memposisikan kalau mahasiswa itu adalah insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri. Nomor 15, mahasiswa. Nomor 15, mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan melalui organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan ini diatur dalam, ketentuan lainnya diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi. Oke teman-teman, cukup di sini ya penjelasan mengenai part 8 untuk soal-soal ASKB CPNS dosen kali ini. Masih ada part selanjutnya, tetap tonton terus. Kemudian, kalaupun soal ini tidak plek sama persis dengan apa yang akan keluar ketika psikotes, namun sebagai CPNS dosen perlu diketahui kita ini melamar formasi apa sih fungsinya, apa sih tugasnya, kemudian tempat kita bekerja ini itu apa sih tujuannya gitu. Kita perlu tahu hal-hal tersebut. Jadi saya harap untuk soal-soal SKB ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and also subscribe this video. Thank you. Dan juga aktifkan tombol notifikasi untuk channel saya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.